Pada suatu hari, hiduplah seseorang yang sangat berhati-hati. Dia merencanakan segalanya dengan sempurna, memastikan gak ada satupun kesalahan sebelum dia mulai melangkah. Kedengarannya indah banget kan? Sayangnya itu cuma dongeng. Waktunya bangun dan lihat realita yang ada di depan mata. Umur 25, masih ngeplan, teman lo udah ngeprofit. Selamat datang di sesi paparan kali ini. Fokus kita hari ini bukan buat ngasih motivasi manis-manis, tapi ngasih sebuah tamparan realita yang jujur aja mungkin udah lama banget lo butuhin. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada lo, ngabisin waktu berjam-jam, berhari-hari, mikirin semua kemungkinan terburuk. Lo nungguin satu momen magis di mana lo ngerasa 100% siap. Terus di sisi lain, itu temen lo. Temen lo yang aslinya nih ya, secara skill atau kecerdasan emang gak jauh beda kok sama lo. Tapi bedanya cuma satu, dia berani ngambil messy action, tindakan yang berantakan, di saat dia tuh belum siap sama sekali. Dan tebak hasilnya apa? Dia sekarang lagi asik ngebangun passive income, sementara lo masih aja sibuk revisi draft rencana di kepala lo. Perbedaannya itu bukan di bakat lo, sama sekali bukan, tapi di keberanian buat gerak sebelum semuanya terasa sempurna. Bagian 1. Jebakan menunggu waktu tepat. The illusion of preparation. Oke, kita bedah langsung masalah ini. Karena jujur aja, gue bisa lihat jelas apa yang lo lakuin selama 6 bulan terakhir. Lo ngerasa lo udah produktif banget kan? Punya ide cemerlang dari setengah tahun lalu, dan habis itu lo ngapain? Pertama, lo riset gila-gilaan berbulan-bulan. Kedua, lo maraton nonton tutorial YouTube tanpa henti, sampai algoritma lo isinya cuma orang-orang sukses ngasih tips. Dan ketiga, lo bikin notes atau catatan kepanjangan di handphone lo yang bahkan lo sendiri malas bacanya. Semua itu emang terasa kayak sebuah progres, terasa kayak lo lagi kerja keras. Tapi faktanya, aktivitas yang kelihatannya produktif ini, itu tuh cuma alasan brilian yang lo bikin-bikin sendiri buat nunda langkah pertama lo. Lo sembunyi di balik kata riset, karena aslinya lo takut buat bener-bener mulai. Dan lo pasti sering banget bilang gini ke diri sendiri, nanti kalau udah siap baru gue mulai. Pertanyaan gue cuma satu, tapi tolong dijawab dalam hati. Nanti kalau udah siap, kapan? Kapan waktu yang tepat itu bakal bener-bener datang? Coba resapi sebentar pertanyaan ini. Karena yang namanya kelumpuhan analisis atau analisis paralisis ini ngebikin lo terus-terusan nungguin momen magis yang sebenarnya gak akan pernah tiba. Bagian 2, realita memulai dari nol, a messy beginning. Dengerin gue sebentar. Gue ngomong gini tuh bukan buat asal nyindir. Gue tahu persis rasanya karena dulu gue juga ada di posisi lo. Takut banget nyoba jualan online, takut bikin konten, takut mulai freelance. Di kepala gue tuh selalu teriak, gimana kalau gak ada yang beli? Gimana kalau gue diketawain orang? Takutnya tuh kerasa nyata banget. Nah, yang paling menarik dari slide ini tuh, lu bisa lihat realitanya waktu gue nekat nerobos ketakutan itu. Ini bukan cerita kayak mendadak ya. Bulan pertama, gagal total. Penghasilan mutlak, 0. Kalau lo ngarep mulai hari ini dan besok langsung sukses besar, lo bakal kecewa. Lanjut ke bulan ketiga, masih berproses. Dan hasilnya masih dikit banget, nyaris nggak kerasa. Tapi coba perhatiin bulan ketujuh. Di bulan ketujuh inilah akhirnya gue closing klien pertama gue. Dan yang paling gila, semua ini murni gue dapetin dari skill gratisan yang gue ulik sendiri di YouTube. Keberhasilan di bulan ketujuh ini gak bakal pernah kejadian kalau gue gak nekat ngelewatin bulan pertama yang super berantakan tadi. Bagian 3. 3 aturan main sukses. Stop overthinking, start overdoing. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Kalau lo beneran mau dobrak jebakan ini, lo butuh aturan main yang baru. Stop mikir kepanjangan dan mulai lakuin aksi habis-habisan. Ini 3 aturannya. Langkah pertama, mulai jelek. Ingat baik-baik ya, mulai dengan hasil yang jelek dan berantakan itu jauh lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Karya jelek tuh masih bisa direvisi, tapi ide sekeren apapun yang nggak pernah dieksekusi, nilainya 0 besar. Langkah kedua, skill itu gratis. Zaman sekarang, alasan gue nggak punya modal tuh udah basi banget. Lo mau belajar AI, bikin konten, digital marketing, semuanya numpuk gratis di internet. Modal lo sekarang cuma 2, waktu lo dan niat lo yang kuat. Dan langkah ketiga yang paling penting, jangan berhenti. Orang-orang yang akhirnya sukses di atas sana itu bukan karena persiapan mereka paling sempurna dari awal. Bukan. Mereka sukses karena pas mereka jatuh, pas mereka gagal, mereka nolak buat nyerah. Bagian 4. Logika palsu bernama overthinking. The climax. Coba turunin bahu lo, tarik napas panjang, dan mari kita lihat satu fakta pahit ini. Jadi poin krusialnya di sini adalah memahami arti sebenarnya dari apa yang selama ini lo sebut sebagai perencanaan. Dengerin ya, overthinking itu bukan kehati-hatian. Sama sekali bukan. Overthinking itu cuma ketakutan yang lagi nyamar jadi logika. Dia pakai topeng rasionalitas, seolah-olah ngelindungin lo dari kegagalan. Padahal aslinya dia adalah musuh yang bikin lo lumpuh.
Pas lo sadar, kalau semua daftar pro dan kontra yang lo susun rapi, itu sebenarnya cuma ketakutan yang ganti kostum, lo bakal kaget nyadar berapa banyak waktu lo yang udah kebuang sia-sia. Dan ini ngebawa kita ke sebuah kenyataan finansial yang cukup brutal. Setiap hari lo diem, itu bukan hari yang hilang. Itu income yang nggak pernah datang. Tolong pikirin kalimat itu baik-baik. Diemnya lo itu ada harganya. Penundaan lo itu nggak grafis, men. Ada duit, ada peluang, ada kehidupan yang jauh lebih baik yang terus-terusan melayang pergi setiap kali lo mutusin buat nunda 1 hari lagi demi alasan biar persiapannya lebih matang. Bagian 5. Langkah pertama hari ini. Take action now. Kita udah bedah masalahnya bareng-bareng, udah lihat buktinya, dan kita udah bongkar tuntas ilusi logikanya. Sekarang bola ada di tangan lo. Udah waktunya buat bener-bener gerak hari ini juga. Tenang, gue nggak minta lo bangun kerajaan bisnis malam ini kok. Gue cuma minta satu aja, satu pergerakan kecil yang nggak perlu sempurna. Pertanyaan gue, skill apa yang udah lama banget lo tunda buat dipelajarin? Jujur aja, tulis di kolom komentar di bawah sekarang juga skill apa yang selama ini cuma mentok jadi wacana di notes HP lo. Kalau lo berani ambil tindakan sekecil nulis komentar itu sekarang, gue bakal kirimin roadmap-nya. Gratis, langsung buat lo. Udah waktunya lo berhenti sekedar merencanakan dan mulai menghasilkan. Sampai jumpa di langkah nyata pertama lo.